Siapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Tegak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Siap. Santri putri siap, laporan selesai. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Apa? Upacara di santri siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pada Hari Santri Nasional yang kita peringati bersama untuk mengenang jasa-jasa para santri-santri dan ulama terdahulu yang meninggal dunia dan wafat dalam perjuangan membela tanah air, kita bersama mengheningkan cipta dengan membacakan Fatihah kepada para mereka. Semoga dan mudah-mudahan arwah para pejuang itu senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selesai. Pembacaan ikrar santri oleh petugas dan diikuti seluruh peserta upacara. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar Negara 1945, berkebudayaan satu kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang beradilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Himne lagu Hari Santri. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri.
Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Dan istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahamatal asatir dan semua para santri sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat dan nikmat sempat kita dipertemukan dalam suatu acara memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020. Mudah-mudahan apa yang telah kita syukuri ini senantiasa Allah menambah nikmat dan rahmatnya pada kita sekalian, sehingga dalam aktivitas keseharian kita senantiasa mendapat ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita minadz zulumati ilan nur, dari alam kejahiliahan menuju alam yang penuh dengan ilmiah, dengan nilai-nilai Islam. Dewan Asatidz dan para santri sekalian, Hari Santri Nasional ini kalau saya amati adalah suatu anugerah yang besar. Karena di negara-negara lain ini tidak ada acara Hari Santri Nasional. Negara yang penuh dengan nuansa Islam sekalipun, ini juga tidak ada Hari Santri. Indonesia luar biasa. Negara yang kita tempati ini adalah satu-satunya yang menetapkan ada Hari Santri. Tentunya momen Hari Santri Nasional ini adalah patut kita banggakan oleh semua santri dan pondok pesantren tentunya, untuk semakin semangat, semakin banyak berkiprah di dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Apalagi seorang santri. Kita tahu bahwa ditetapkannya Hari Santri Nasional ini bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2020 sekarang ini. Ini ada kaitannya dengan apa yang telah difatwakannya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu, yang masih Belanda mau menguasai
negara kita Republik Indonesia, akhirnya muncul suatu fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku Raisul A'zam Nahdlatul Ulama waktu itu, untuk mengeluarkan resolusi jihad yang salah satu butir di antara sekian banyak itu adalah bahwa santri dan kaum muslimin, para ulama harus ambil bagian di dalam mengusir penjajah yang masih mau menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan fatwa itulah kemudian semua pondok pesantren sepakat, para santri dan kaum muslimin maju di depan dan sukses mengusir penjajah, sehingga Indonesia terbebas dari penjajah secara utuh, secara kafah waktu itu. Inilah suatu sejarah bahwa Indonesia yang dapat membersihkan dari semua onak-onak dan duri, dari berbagai macam ancaman, adalah santri dan ulama. Untuk itu kita wajib menjaga ini dan mengisinya kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya merasa terketuk betul dengan adanya Hari Santri Nasional ini. Kalau ada santri kemudian hanya tenang-tenang saja, santri masih malas, santri masih tidak giat belajar, santri tidak giat sholat berjamaah, santri hanya leha-leha saja. Padahal di awal sejarah kemerdekaan kita, negara kesatuan Republik Indonesia adalah santri berperan aktif. Tapi kenapa santri lambat laun ambil posisi paling belakang di dalam memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Mengapa tidak ambil bagian terdepan dalam mengisi kemerdekaan ini untuk memberi warna secara santri? Kita tahu bahwa santri itu kan, kalau ditinjau dari hurufnya kalian sudah banyak yang tahu. Ada sin, nun, ta, ro, dan ya. Sering kalian katakan. Kita mantapkan pada hari ini. Sinnya adalah salikun ilallah, orang yang senantiasa ada di suatu perjalanan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua ada nun di situ. Naibun anil ulama. Santri adalah pada gilirannya adalah akan memegang istafet keulamaan dari ulama yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama adalah warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris dari para nabi-nabi Allah. Dan yang akan menggantikan ulama adalah santri. Untuk itu kalian janganlah di pondok ini, mumpung diberi waktu sehat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mau di pondok. Orang tua sanggup memberikan nafkah, memberikan infak kepada kalian untuk memenuhi semua kebutuhan kalian di pondok, untuk belajar dan belajar, menimba ilmu sedalam-dalamnya, menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Manfaatkanlah kesempatan dan waktu ini, nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang telah kita rasakan semua ini. Memang Rasulullah SAW bersabda, nikmatani, ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia.
Yang pertama, nikmat sehat dan nikmat sehat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua hal ini yang kadang-kadang diabaikan oleh semua manusia, tak terkecualikan juga santri. Ketika di pondok tenang-tenang saja. Ketika di pondok hanya digunakan tidur, ngobrol, melanggar peraturan pondok pesantren. Padahal seorang santri calon pengganti ulama. Dan ketika sudah jadi ulama adalah pewaris para nabi. Tidak ada jabatan yang tertinggi dan yang termulia di dunia ini, hanyalah jabatan sebagai nabi dan rasul Allah. Dan pewarisnya adalah kalian nanti setelah nanti menjadi seorang ulama. Kalian sudah tahu tugas kalian. Kalian sudah tahu bahwa ke depan tanggung jawab kalian. Di tahun beberapa ke depan adalah kalian yang akan ambil bagian semua itu. Tapi kenapa ketika mempersiapkan semua itu, kalian masih tenang-tenang, leha-leha, dan tidak bersemangat, tidak giat dalam belajar. Sering saya menangis ketika bangun malam, ketika termenung sendiri, kalau melihat cara kalian dalam berada di pondok ini. Sering saya ingatkan tetapi dianggap angin lalu. Apalagi kadang-kadang mengabaikan sholat 5 waktu. Ini saya tidak habis pikir. Tolong dalam momen Hari Santri Nasional ini, kalian harus lebih semangat. Harus ada suatu perubahan untuk menggapai cita-cita yang gemilang. Tidak bisa kalian menjadi orang yang sukses kalau tidak ada perubahan. Apalagi cuma ikut upacara yang seperti ini, yang hanya panas begini saja. Dibanding dengan dulu santri di zaman tanggal 22 Oktober 1945. Diajak untuk berperang, menumpas penjajah, mengusir penjajah. Kalian hanya upacara. Tidak ada rasa hati yang gundah gulana. Tidak dalam suasana yang mencekam, tetapi dalam suasana yang sangat senang dan riang gembira. Untuk itu, ketenangan dan nikmat sehat serta sempat inilah pergunakan sebaik-baiknya untuk menggapai cita-cita kalian. Saya yakin 20 tahun ke depan, jika kalian betul-betul semangat, insya Allah negara Kesatuan Republik Indonesia di tangan kalian akan semakin maju, semakin sukses, dan semakin berjaya. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua, naibun anil ulama. Yang ketiga adalah taibun anil dzunub, pandai bertaubat atas dosa-dosanya. Dan yang keempat adalah roghibun fil khairat, suka dan senang di dalam menghimpun hal-hal yang baik. Kalian di pondok haruslah banyak melakukan hal-hal kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jangankan hal yang tidak baik, hal yang meragukan saja Rasulullah perintahkan agar tinggalkan jauh-jauh.
Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan menuju hal yang tidak meragukan, apalagi hal yang tidak baik. Yang terakhir 6 adalah ia adalah yatamassaku bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Santri adalah yang bisa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sejalan dengan apa yang dipampang di dalam tulisan Kiai Hadratus Syekh Hasani Nawawi Sidogiri, bahwa as-santri bisahidi halihi huwa may ya'tasimu bihablillahil matin. Beliau menulis ta'rif santri, tapi bisahidi halihi, meninjau tindak langkah dan sepak terjang seorang santri. Jadi beliau mentakrifkan santri tidak secara letterlek, tidak secara takrif secara khusus, tetapi meninjau dari keberadaan santri sebenarnya, dari tindak langkah seorang santri itu bagaimana, yaitu mayya'tasimu billah, orang yang berpegang teguh bihablillahil matin, dengan tali Allah yaitu Al-Quran, wa yattabi'u sunnata rasulihi al-amin sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada Al-Quran juga mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Bahkan terusannya itu, kalau tidak keliru, wala yamilu yumnatan wala yusrotan, tidak terpengaruh dalam kondisi apapun, tidak terpengaruh. Pada era sekarang ini dengan kemajuan yang dahsyat, budaya barat membanjiri kita melalui handphone, melalui media-media yang lain bagaikan air bah, tidak terpengaruh. Wala yamilu yumnatan wala yusrotan, tidak terpengaruh, tidak noleh kanan dan kiri, artinya tidak terpengaruh. Inilah kalau ditinjau dari bisirati wal haqiqah, melihat pada sejarah dan kenyataannya. Karena santri itu ada dan lahir ketika dulu di zaman para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya dengan hawariyun. Kalau zaman Nabi disebut para sahabat yang nyantri bersama Nabi. Kalau di Madinah sampai ada tempat itu di depan dalam Nabi yang sampai sekarang diabadikan tempat itu, yang disebut dengan tempatnya ahli sufah. Itu santri di zaman Nabi. Di zaman Nabi terdahulu juga banyak yang nyantri kepada para nabi. Jadi santri tradisi para nabi dulu dan para sahabat-sahabatnya. Lah, meninjau dari itu bisirati wal haqiqah, dari segi perjalanan dan kenyataan santri itu seperti itu. Artinya terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengikuti sunnah para nabi-nabinya. Lah, dan ini tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah selama-lamanya. Inilah yang ditakrifkan santri oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasani Nawawi Sidogiri. Untuk itu mudah-mudahan dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020 ini, kita terinspirasi untuk banyak berbuat baik, banyak berbuat hal-hal yang positif, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kalian ada perubahan, semakin semangat, semakin istiqomah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga kalian menjadi orang yang sa'idun, yang bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak.
Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahilah kami kehidupan yang penuh dengan ketakwaan. Ya Allah yang Maha Pemurah, anugerahilah kami ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Serta jadikanlah kami anak yang soleh yang berbakti kepadamu dan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami generasi muda pembawa bunga dan buah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada nusa, bangsa, serta agama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa orang tua kami dan bapak ibu guru kami yang telah mendidik dan membimbing kami ke jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Tahu, perkenankanlah doa kami karena kami tahu Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Siap dibubarkan. Laporan selesai. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, peserta upacara dapat meninggalkan lapangan upacara.